Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Kali ini gua bakal bahas info beserta rumor terbaru dari Ultraman Blazar. Ya karena udah akhir bulan jelas, info Blazar bakal berjibun. Tapi untuk scan majalah, belum ada yang keluar nih ya. Gua ini syutingnya hari Jumat. Siapa tahu mungkin pas gua upload atau pas gua ngedit tuh scan majalah keluar. Ya kalau keluar gua bahas terpisah ya guys. Di sini fokus ke info dan rumor. Karena infonya kali ini rada minim, jadinya ya gua satuin aja sama rumor. Jadi langsung aja simak videonya sampai habis. Pertama, jelas gua bahas dari info terlebih dahulu. Karena info jelas ya yang validnya, yang bakal terjadi ke depannya gitu ya. Jadi untuk infonya ini ada mengenai Zangief dan untuk episode kedepannya dari Blazar. Jadi dari info ini mengatakan bahwa Mitsuru Karahashi akan berperan menjadi Zangief di Ultraman Blazar episode 17 nanti. Bukan menjadi pengisi suara buat Zangief, tapi juga buat jadi human form dari Zangief. Jadi dia dipastikan Zangief bakal ada wujud manusianya. Sebelumnya, Mitsuru Karahashi pernah main di franchise Ultraman pada series Ultra Galaxy Legend Final Odyssey. Jadi salah satu Reonix kayak Ray, dan perannya yang paling menonjol jadi Fukamiya Hayato di Saber. Jadi fans juga ada yang berteori kalau Zangief ini udah lama ada di bumi dan terus mengamati Blazar. Dan orang yang dihubungi Paretsu di akhir episode 12 itu menurut teori para fans adalah si Zangief ini. Ingat itu teori ya. Tapi pas nginget kalau Zangief yang ngirim Bazanga sebagai warga ke bumi, kok iso gitu? Apa sengaja buat menguji Blazar? Ya kita sih untuk sekarang masih belum tahu Zangief ini ada di pihak mana gitu ya. Nah kalau Zangief ini di pihak Blazar sebenarnya ya oke-oke aja. Mungkin yang ditakutkan ya bisa aja entet, karena nggak lama setelah tobat aja menjemput, rata-rata gitu. Kalau nggak salah di Ultra Galaxy Legend Final Odyssey pun dia kayaknya kalau nggak salah entet deh. Kalau nggak salah ya habis motor Ray. Mati nggak sih? Lupa anjir. Selanjutnya kita akan bahas mengenai episode-episode dari Blazar yang akan datang. Jadi sebelum itu, setelah tayang episode 16 besok, Blazarnya bakal jadi episode recap. Ya bakal di recap lagi ya. Terlihat dari material figur sebelum ke episode 17 bakal ada recap yang bakal dibawakan oleh robot dari animasi gitu sih yang gue lihat. Sekilas mirip Pak di Gaia. Apa easter egg atau referensi dari Gaia kah? Jadi pada episode 17 akan berjudul The Wandering Zangief. Penulis Jun Sugita dan sutradara Takanori Sugimoto. Kasus monster yang diusir dari masa lalu berkeliaran di dunia terjadi satu persatu, dan pria misterius muncul di tempat kejadian untuk membuat monster menghilang. Ya secara sinopsis lumayan menarik, dimana katanya ada kasus monster yang diusir dari masa lalu. Apaan tuh? Gue sih nangkapnya malah ke kajian mirip level itu, tapi di sini dikatakan muncul satu persatu. Untuk pria misterius jelas si Zangief. Dipikir-pikir, munculnya Zangief ini mirip Decker episode 14 juga anjir, yaitu pas kemunculan Decker Asumi, mana sama-sama dari seri Saber lagi. Dan di sini ditulis dia muncul di tempat kejadian yang membuat monster menghilang. Apakah kaiju di episode 17 nanti kaiju kiriman dari Zangief juga, atau dia punya kemampuan buat membuat kaiju menghilang? Menurut kalian gimana guys? Di episode 18 berjudul Tower of Terrors, penulis masih Jun Sugita, tapi sutradaranya adalah Tomonobu Koshi. Gas yang keluar dari mulut monster yang menyambar keluar dari tanah memiliki efek samping merusak tubuh manusia. Secara plot atau sinopsis sih kayak belum ada kesinambungannya ya sama di episode 17. Apalagi mengenai Zangief, kita masih belum tahu nasibnya gimana, matikah, hidupkah, atau pergi ke planet asalnya gitu ya. Dan yang bikin penasaran ada di monster yang disebutkan di sinopsis ini, yaitu kaiju yang dapat mengeluarkan gas beracun lah bisa dibilang. Kira-kira kaiju yang mana tuh? Fodron kah? Di episode 19 akan berjudul Like and Fire, penulisnya masih Jun Sugita dan sutradaranya juga masih Tomonobu Koshi. Jadi 3 episode berturut-turut Jun Sugita jadi penulisnya nih ya. Monster yang seharusnya sudah dikalahkan muncul satu persatu, dan monster yang besar muncul dari bawah tanah. Amy menghubungi teman penelitian ayahnya dan diberitahu kebenaran tentang ledakan yang terjadi 3 tahun yang lalu. Nah ini bisa dibilang yang jadi puncaknya ada di episode 19 ini, dimana buat episode 19 bakal memberitahu kejadian di 3 tahun yang lalu yang dijelaskan di episode 14 sebelumnya. Jelas ini menarik banget. Gak cuma itu, di sini juga ditulis bahwa monster yang telah dikalahkan bangkit kembali. Wah, apakah Gedo, Sanagula, Dolgo, dan lain-lain bakal comeback lagi? Atau enggak, kaiju-kaiju yang ada di data opening si Blazar? Di situ kan ya ditulis, gantungan kaiju-kaiju ini, itu kan juga ada Gomora, Red King, dan lain-lain sebagainya. Siapa tahu itu kali ya. Melihat dari judulnya yaitu Like and Fire, kayaknya debut Blazar Father Armor di episode 19 deh ya kayaknya.
Lama banget. Kemarin kan katanya kalau nggak salah kayak Kenta Taiga, kalau nggak di episode 15 ya di episode 17. Tapi setelah membaca sinopsis episode 17 ya nggak ada tanda-tanda tuh ya Tufo muncul. Episode 17 ya palingan ya awal puncaknya aja, sebelum banyak rahasia yang terbongkar. Ya, selanjutnya kita bakal bahas rumor Blazar. Seperti biasa, kalau rumor jangan percaya ya, 50-50 lah. Apalagi kan sekarang sebuah lebih tegas dalam membuat bocoran-bocoran dengan diganti dengan katalog palsu. Makanya kita hati-hati aja. Pertama, dikatakan Zugugan bakalan punya dua form, yaitu versi larva dan versi dewasa. Untuk yang di preskon seharusnya sih ya udah dewasa ya, karena ya bentuknya udah sangar. Masa nggak ada kayak gitu larva? Tapi bisa jadi juga sih larva ya, karena ya Hyperizaton Imagowon versi larvanya ngeri-ngeri kecap, segede bagong pula tuh ya. Dan aja jadi mengundang. Atau mungkin versi larvanya yang kayak naga itu kali ya. Dikatakan juga bahwa Zugugan adalah kaiju yang berasal dari bumi. Nah ini tambah bingung pula. Ternyata Zugugan dari bumi, bertentangan sama teori para fans juga. Aduh bingung dah. Tapi karena masih rumor jadi ya jangan terlalu dipercaya dulu. Selanjutnya mengenai Gonggilgan atau pelafalan Jepangnya mungkin ya Gonggirugan, dimana katanya dialah yang akan menjadi musuh utama buat movie Blazar nanti. Dengan adanya rumor ini jelas meyakinkan kita lagi kalau Blazar bakal ada movie. Setelah kemarin katanya Blazar nggak bakal ada movie ya. Gak cuma itu, Gonggirugan juga katanya bakal muncul di series Blazar dulu, barulah bakal menjadi villain utama di movie-nya nanti. Jadi mirip-mirip juga ya. Dimana Cross Geats kan pernah jadi cameo juga tuh ya pas di episode 45 kalau nggak salah. Pas Aceng lawan si MC. Bentuk Gonggirugan juga katanya memiliki dua tentakel di kepalanya. Gimana tuh? Gua nggak terlalu dapat gambaran sih guys. Setelah muncul di movie katanya Gonggirugan bakal berevolusi. Waduh, cukup menarik. Ini masih orang atau kajian yang sama ya, tapi berevolusi. Cukup menarik guys. Tapi ingat, ini rumor ya, rumor, jangan terlalu dipercaya. Oke, yaitu dia untuk info beserta rumor dari Ultraman Blazar. Gimana menurut kalian? Info dan rumor yang sangat membuat kita penasaran, apalagi tentang Zangief dan kejadian ledakan 3 tahun lalu yang bakal terungkap. Terus rumornya, Gonggirugan juga villain di movie Blazar nanti. Menarik banget guys. Jadi kalau kalian ada pendapat dan teori kalian sendiri, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Oke, bye-bye.